Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan waris dalam Islam. Ini masih bab 1 ya, untuk kelas 12. Penjelasan pertama ini tentang pengertian ilmu mawaris. Kita bisa lihat di sini. Dari segi bahasa, kata mawaris merupakan bentuk jamak dari kata mirosun yang artinya harta yang diwariskan. Adapun makna istilahnya adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Nah, ilmu mawaris ini disebut juga dengan ilmu faraid. Apa sih artinya faraid? Kata faraid sendiri ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari kata faridah yang bermakna ketentuan, bagian, atau ukuran. Sehingga ilmu faraid adalah disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Nah, itulah pengertian dari ilmu mawaris atau bisa kita sebut juga dengan ilmu faraid. Kita lanjut. Ini tentang rukun mawaris. Yang pertama, rukunnya itu adalah ahli waris. Apa itu ahli waris? Ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan. Itu rukun yang pertama. Yang kedua, yaitu pewaris. Apa itu pewaris? Pewaris yaitu orang yang telah meninggal dunia dan mewariskan hartanya kepada ahli waris, baik meninggal dunia secara hakiki, dalam arti ia telah menghembuskan napas terakhirnya, maupun meninggal dunia secara takdiri atau diperkirakan, seperti orang yang telah hilang, yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, adalah warisan. Apa itu warisan? Warisan dinamakan juga dengan tirkah, miros, atau maurus, yaitu harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Selanjutnya, yaitu syarat waris. Yang pertama syaratnya, meninggalnya muwaris. Muwaris itu ya seorang pewaris ya, atau berdasarkan putusan hakim karena menghilang sekian lama. Jadi kalau mau membagikan harta warisan berarti muwaris ini atau pewarisnya sudah meninggal dunia. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, hidupnya ahli waris ketika muwaris meninggal. Nah, jadi ahli warisnya harus masih hidup. Ketika sudah meninggal berarti ya dia tidak menerima bagian. Yang ketiga, tidak ada penghalang untuk saling mewarisi. Nah, ini akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya ya. Oke, selanjutnya tentang penyebab saling mewarisi. Nah, ini sebab-sebab kenapa sih kita itu bisa mendapatkan warisan dari seseorang. Yang pertama, penyebabnya yaitu karena nasab, keturunan, atau bisa juga karena kekerabatan, ada hubungan keluarga ya. Yang kedua, yaitu karena perkawinan. Contohnya antara suami istri. Jadi, kalau suaminya meninggal, istrinya mendapatkan hak warisan. Begitupun sebaliknya. Nah, tapi di sini dijelaskan apabila terjadi talak, maka hak waris mewarisi di antara keduanya terputus, kecuali selama masih dalam masa iddah raj'i. Jadi kalau misalnya suami istri ini sudah bercerai, gitu ya, sudah 10 tahun bercerai. Nah, setelah 10 tahun bercerai ini suaminya meninggal, maka istrinya tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan dari suaminya. Kecuali di sini selama masa iddah.
Ini sudah dipelajari mungkin ya di kelas 11 sama kalian. Jadi kalau misalnya bercerai tapi masih dalam masa iddah roj'i gitu, kalau si suaminya atau istrinya ini meninggal, maka salah satunya itu masih punya hak untuk mendapatkan harta warisan. Selanjutnya, penyebab ketiga yaitu memerdekakan hamba sahaya. Istilahnya wala, dikatakan juga nasab hukmi. Jadi, kalau misalnya kita memerdekakan hamba sahaya, ketika hamba sahaya itu sudah merdeka, gitu ya, dan dia ternyata punya harta, dia meninggal dan meninggalkan harta. Kita sebagai orang yang memerdekakannya punya hak untuk mendapatkan warisan dari hamba sahaya yang sudah kita merdekakan tersebut. Selanjutnya, ini tentang kelompok yang termasuk ada hubungan kekerabatan, gitu ya. Siapa aja sih? Yang pertama, furu al-mayyit, yaitu anak-anak dan cucu hingga ke bawah. Itu yang punya hak mendapatkan harta warisan ya. Itu istilahnya furu al-mayyit. Yang keduanya, asal mayit, yaitu bapak atau ibu dan kakek nenek ke atas gitu. Jadi kalau misalnya seseorang itu meninggal, bapak atau ibunya dan terus ke atasnya itu berhak mendapatkan warisan selama mereka masih ada. Yang ketiga, hawashi. Nah, apa itu hawashi? Yaitu kerabat atau saudara menyamping, sekandung, sebapak atau seibu gitu. Jadi kalau misalnya kita punya saudara sebapak gitu ya, punya adik, punya kakak gitu, nah itu adalah salah satu orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari kita. Nah itu penyebab saling mewarisi ya. Oke, selanjutnya tentang dalil penerapan ilmu mawaris. Jadi dalam Islam ini, ketentuan waris telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya. Di antaranya, yang pertama ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 7. Silahkan bisa dilihat Al-Qur'annya. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki itu mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Begitupun bagi perempuan, dia memiliki hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak harta yang ditinggalkannya menurut bagian yang telah ditetapkan. Kurang lebih seperti itu yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 7. Selanjutnya, dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Silahkan bisa dilihat. Kurang lebih dijelaskan dalam ayat ini tentang gambaran pembagian harta warisan. Yaitu diantaranya yang pertama, bagian untuk seorang anak laki-laki besar warisannya 2 bagian dari anak perempuan. Misal, kalau orang tuanya meninggal, anak laki-laki itu dapat 200.000, tapi kalau anak perempuan dapatnya 100.000. Itu contoh ya. Yang kedua yang dijelaskan dalam ayat ini, jika anak yang ditinggalkan itu semua perempuan dan lebih dari 2 orang, gitu ya, orang tuanya meninggalkan anak perempuan, gitu, lebih dari 2 orang, 3 ya lebih lah. Mereka mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Yang ketiga, jika anak yang ditinggalkan itu hanya 1 orang anak perempuan, tidak ada anak lain, jadi cuma punya anak tunggal ya, 1 perempuan, maka anaknya itu mendapat setengah harta dari harta peninggalan kedua orang tuanya. Dan yang terakhir, ibu dan bapak masing-masing mendapat 1/6 dari harta yang ditinggalkan apabila yang meninggal itu mempunyai anak. Jadi kalau misalnya seseorang meninggal, nah ibu dan bapaknya punya hak mendapatkan harta warisan.
Itu banyaknya yaitu 1/6. 1/6 itu kalau misalnya si orang tersebut, anak dari bapak ibu itu ya, mempunyai anak. Jadi bapak ibu tersebut punya cucu dari anaknya. Kurang lebih itu yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11. Selanjutnya, ini yang terakhir kita bahas ya, tentang dalil penerapan ilmu waris. Itu ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12 ini juga masih menjelaskan tentang pembagian harta warisan. Kurang lebih penjelasannya, yang pertama, suami mendapat setengah dari harta yang ditinggalkan istrinya. Jadi kalau istrinya meninggal, suaminya dapat bagian setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya dengan syarat, ketentuan, mereka itu tidak punya anak. Tapi kalau mereka punya anak, maka si suami ini mendapatkan 1/4 dari harta peninggalan istrinya. Yang kedua, istri mendapatkan 1/4 harta peninggalan suaminya jika tidak mempunyai anak. Ini kebalikannya ya. Sekarang kalau misalnya suaminya yang meninggal, maka istrinya dapat 1/4 bagiannya ya, jika mereka itu tidak mempunyai anak. Tapi kalau punya anak, maka istrinya dapatnya 1/8. Ini pastinya kalau sudah diselesaikan semua wasiat dan utang-utang yang dimiliki oleh suaminya. Begitupun tadi yang pertama ya, itu harus sudah ditunaikan juga wasiat atau utang-utang yang dimiliki oleh istrinya. Dan yang terakhir dijelaskan dalam ayat ini, jika yang wafat itu meninggalkan ahli waris hanya seorang saudara laki-laki seibu saja atau saudara perempuan seibu saja, maka mendapatkan 1/6 harta. Jadi misalnya meninggal ini ya tidak punya istri atau sebaliknya tidak punya suami, hanya punya saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka saudara laki-laki atau saudara perempuannya itu dapat 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudaranya itu lebih dari 1, maka bersekutu mendapatkan 1/3 dari harta peninggalan orang yang meninggal ini. Nah, itu kurang lebih yang dijelaskan dalam 3 ayat ini ya. Semuanya dalam surat An-Nisa. Yang pertama di ayat 7, selanjutnya di ayat 11 dan di ayat 12. Ini beberapa dalil tentang penerapan ilmu mawaris. Oke, berikutnya ini tentang ahli waris. Jadi di sini dijelaskan siapa saja yang akan mendapatkan harta warisan. Ini ahli waris dari pihak laki-laki ya. Ini susunannya bisa kita lihat. Ini kalau misalnya kita meninggal, maka yang berhak mendapatkan warisan dari pihak laki-laki, yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya bapak kita, kakek kita ya, bapaknya bapak dan seterusnya ke atas. Saudara laki-laki sekandung, ini berarti kakak atau adik kita yang laki-laki yang seibu dan sebapak gitu ya. Di sini sekandung. Yang keenamnya ini ada saudara laki-laki sebapak. Jadi kalau misalnya ini orang tua kita bercerai ya dan punya keluarga lagi, maka saudara laki-laki kita sebapak itu punya hak mendapatkan harta warisan dari kita. Selanjutnya ini juga sama saudara laki-laki seibu kalau ini ya. Yang kedelapan, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. Ini maksudnya berarti adalah keponakan kita, keponakan laki-laki kita. Ada juga anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. Ini keponakan kita juga. Yang ke-10-nya, paman yang sekandung dengan bapak. Gitu ya. Jadi paman kita. Selanjutnya ada paman yang sebapak dengan bapak. Ini bisa dipahami ya. Kalau sekandung berarti orang tuanya bapak kita sama paman kita itu ya sama, ayah ibunya sama. Tapi kalau paman yang sebapak dengan bapak ya berarti
berbeda ibu. Yang ke-12, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. Jadi ini berarti adalah sepupu kita. Yang ke-13 suami, dan yang ke-14 yang memerdekakan. Nah, seandainya ahli waris tersebut semuanya ada, ke-14-nya itu ada, apa semua dapat harta warisan? Tidak, di sini yang berhak mendapatkan warisan hanya 3 ya dari 14 ini kalau semuanya ada. Yang pertama yaitu anak laki-laki, yang kedua suami, dan yang ketiga bapak. Nah, itu ahli waris dari pihak laki-laki. Selanjutnya, nah ini ahli waris dari pihak perempuan. Ini urutannya. Kalau kita meninggal berarti anak perempuan kita mendapatkan hak warisan. Yang kedua cucu perempuan, cucu dari anak laki-laki. Yang ketiga ibu kita. Yang keempat nenek dari ibu, ibunya ibu, nenek dari bapak, ibunya bapak, saudara perempuan sekandung, ya saudara perempuan sebapak, yang ke-8 istri, dan yang ke-9 yang memerdekakan. Nah, selanjutnya kalau misalnya semua ahli waris yang 9 ini ada semuanya masih hidup, maka yang berhak mendapatkan warisannya hanya 5. Jadi yang lainnya terhalang ya istilahnya, atau mahjub. Siapa saja? Yang pertama istri, yang kedua anak perempuan, yang ketiga cucu perempuan dari anak laki-laki, yang keempat ibu, dan yang kelima saudara perempuan sekandung. Itulah ahli waris dari pihak perempuan. Nah, selanjutnya apabila semua ahli waris tersebut masih lengkap gitu ya, dari yang kelompok laki-laki tadi ke-14-14-nya ada, dari pihak perempuan juga yang 9-nya itu juga ada semua. Nah, siapa saja yang mendapatkan warisan? Nah, ini yang berhak itu di sini ada 5 gitu ya. Jadi selain itu terhalang atau mahjub. Yang pertama suami atau istri. Jadi kalau suaminya meninggal, istri yang dapat warisan, begitupun sebaliknya. Yang kedua bapak, orang tua dari suami atau istri itu. Yang ketiga ibu, ya ibu dari suami atau istri itu. Yang keempat anak laki-laki, mereka berdua. Dan yang kelima anak perempuan, mereka berdua. Itu ahli waris yang pasti mendapatkan harta warisan ya, jika semuanya tadi ahli waris dari pihak laki-laki dan perempuannya ada semua. Berikutnya yaitu tentang penghalang penerimaan warisan. Tadi sempat kita singgung di awal ya tentang penghalang ini. Nah, apa saja sih penghalangnya? Yang pertama, membunuh. Misal, seorang anak itu kan punya hak warisan dari orang tuanya, dari ayahnya, dari ibunya. Misal anak ini ternyata membunuh ayahnya, gitu ya. Karena si anak ini membunuh ayahnya, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Itu yang pertama, tentang membunuh. Yang kedua, berbeda agama. Sama juga, contohnya seperti tadi, anak itu punya hak warisan dari orang tuanya. Tapi ternyata orang tuanya ini berbeda agama. Gitu ya, atau misalnya ya anak ini berbeda agama dengan orang tuanya gitu, jadi bukan Islam lah misalnya gitu. Maka kalau misalnya ayahnya Islam, anaknya bukan Islam, beda agama ya, maka si anaknya ini berarti tidak mendapatkan warisan karena terhalang ya, sebabnya berbeda agama. Yang ketiga ini adalah perbudakan. Jadi kalau sekarang alhamdulillah udah nggak ada ya perbudakan, cuma kalau dulu ini ada perbudakan. Jadi misalnya kalau si B ini dia menjadi budak dari si A, otomatis si B ini jadi hak miliknya si A. Tapi walaupun begitu, si B ini tidak berhak mendapatkan warisan dari si A atau dari tuannya.
Nah, itulah sebab-sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan harta warisan. Selanjutnya, tentang pembagian ahli waris dan perolehan haknya. Yang pertama, ada namanya zawil furud. Apa itu zawil furud? Ialah orang yang mendapatkan bagian tertentu dari warisan sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Tadi seperti yang sudah dijelaskan di Quran surat An-Nisa sebelumnya ya. Jadi ada yang mendapat 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, setengah, dan ada yang mendapat 2/3. Lebih jelasnya sudah ada tabelnya di buku paket kalian, silahkan bisa dilihat. Di situ sudah jelas pembagian-pembagiannya dan ketentuan-ketentuannya. Yang kedua, ada istilahnya asobah. Apa itu asobah? Asobah itu ialah ahli waris yang menerima bagian tidak tentu. Suatu saat dapat menerima seluruh harta peninggalan jika tidak ada zawil furud. Dan suatu saat bisa menerima sisa dari harta warisan yang telah dibagikan kepada zawil furud. Di sini orang yang mendapat bagian tertentu atau tidak mendapat sama sekali karena tidak ada sisa. Itu asobah ya. Nah, ahli waris asobah ini ada 3 macam. Ada asobah binafsi, ada asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Kita lihat di sini. Yang pertama ada pengertian dari asobah binafsi ya. Asobah binafsi itu ahli waris dengan sendirinya menjadi asobah tanpa disebabkan ahli waris yang lain. Itu asobah binafsi. Selanjutnya asobah bi'al ghair atau asobah bil ghair. Asobah bil ghair adalah orang yang berhak mendapat bagian warisan atau menjadi asobah disebabkan oleh ahli waris yang lain. Dan yang terakhir asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair itu adalah orang yang berhak mendapat bagian warisan dengan bersama-sama waris yang lain. Ini semuanya sudah lengkap ada di buku paket, silahkan bisa kalian buka ya, kalian baca. Nah, itu pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.